Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa tuh mau ngomong-ngomongin soal cara mengelola keuangan. Nah bedanya kali ini tuh Mak lebih luas ya Bunda ya. Jadi karena pas banget sekarang tuh kan kita lagi di bulan Desember dan kita itu sudah di penghujung tahun 2023. Artinya sebentar lagi tuh kita udah berganti tahun. Terus sebaiknya ya kita itu banyak flashback, banyak muhasabah, banyak berkaca gitu ya Bun ya. Supaya apa ya namanya ya, ya supaya ini tuh bisa jadi kilas balik kita dan kita itu mau bergerak gitu loh Bun ya, jangan stuck aja gitu ya nggak sih, mau belajar, mau mawas diri, mau berkaca dan mau berkembang lebih baik dan banyak-banyak bertanya sama diri kita bagaimana sih kita itu gitu ya, nggak cuman soal ekonomi sih ya, soal diri kita, terus kedewasaan kita, ekonomi kita, pokoknya segala hal gitu ya Bunda ya. Apakah kita itu tetap baik atau pas-pasan atau menurun atau bahkan malah memburuk gitu ya Bun ya. Nah sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya memang sih kita nggak boleh nggak bersyukur ya, tetap harus bersyukur apapun kita masih diberi nafas. Berarti kan kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar dan terus berusaha dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Nah kali ini Emak tuh mau mengkhususkan untuk bagaimana sih caranya mengelola keuangan supaya di 2024 tuh lebih baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi kita. Dan di sini tuh Mak mau sedikit mengelupas gitu ya Bun ya, sedikit istilahnya itu ngasih sedikit bocoran gitu sama bunda-bunda semua ya Bun ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi kita dan beberapa solusinya gitu yang bisa kita coba supaya ekonomi kita tentunya membaik ya Bunda ya. Nggak usah ekonomi secara luas sih, jadi ekonomi rumah tangga kita sendiri dulu aja. Kalau ekonomi kita memburuk, nggak apa-apa ya Bunda ya. Emak yakin kok banyak juga yang seperti itu ya nggak sih. Tapi kalau kita memang ada di posisi tersebut, nggak ada salahnya loh kita berubah, kita bergerak menjadi lebih baik ya nggak. Bukankah manusia yang beruntung itu adalah manusia yang menjadi lebih baik dan selalu lebih baik, mau belajar terus dari kesalahan, mau belajar terus dari pengalaman. Ya minimal kalau kita gagal di tahun kemarin, kita di tahun depan tuh jadi membaik gitu loh Bun. Kita lihat aja kupu-kupu yang gak sih, dari ulet yang menjijikkan istilahnya, yang orang-orang pada takut, terus dia menjadi kepompong dan akhirnya bergerak menjadi kupu-kupu. Itu artinya dia itu mau istilahnya puasa, mau istilahnya mau belajar, mau menempa diri dan akhirnya bisa terbang cantik menjadi sebuah kupu-kupu, dan itu tentunya membutuhkan proses kesabaran, terus pantang menyerah, pantang putus asa, dan satu lagi yaitu harus mau berdoa terus, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya. Karena emak yakin kalau seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi, setinggi apapun, kalau dia mewujudkan cita-citanya tersebut untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, pastinya Allah juga akan meridhoi. Setuju nggak nih bunda-bunda? Boleh komen ya di kolom komentar. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi dan solusinya. Yang pertama tentunya ya Bun ya, tentunya ini penghasilan ya Bunda ya. Jadi yang kita atur ekonomi kita itu tentunya berawal dari penghasilan. Nah penghasilan tuh sekarang tuh luas loh Bunda ya, nggak kayak dulu tuh harus bekerja seperti ini seperti itu. Sekarang itu kan kita ibaratnya usaha pakai HP ibaratnya ya. Usaha apapun bisa di rumah, bisa di luar, bisa menciptakan pekerjaan baru, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi bekerja di sebuah CV atau sebuah perusahaan. Pokoknya apapun tuh bisa kita lakukan selama kita mau usaha. Terus pokoknya mau gerak, mau usaha, insya Allah akan menghasilkan penghasilan. Nah salah satunya itu kita bisa jualan. Terus karena yang banyak dilakukan orang-orang itu pastinya berdagang gitu ya Bun ya. Dan itu termasuk sunnah dari 99 pintu rezeki, tentunya salah satunya adalah dari berdagang.
Jadi kita bisa mulai berdagang baik melalui offline maupun online. Nah, selain kita mendapatkan penghasilan tentunya dengan berdagang tuh melaksanakan anjuran sunnah Nabi tentunya ya Bunda ya. Jadi mau berdagang apa ya itu tergantung kitanya ya Bunda ya. Mau kita itu lebih kemana nih topik kita, nice kita suka dagang kue, apa dagang makanan, apa dagang baju, apa dagang perhiasan, pokoknya berdaganglah yang sesuai sunnah yang tentunya halal ya Bunda ya. Dan sekarang itu kan kita itu perkembangan zaman, kita itu nggak jauh dari gadget ya Bunda ya. Bahkan sekarang tuh kita bisa berdagang dengan menawarkan dagangan orang lain. Itu tuh pun termasuk ini ya Bunda ya, termasuk istilahnya itu sekarang yang banyak diminati ya, contohnya affiliate yang berjualan live seperti itu. Itu pun juga sekarang tuh lagi banyak banget, bahkan sampai kita bisa banyak melihat ya, banyak banget yang mendapatkan penghasilan hingga tak terhingga gitu ya Bun ya, hanya dengan menjadi seorang affiliate, bisa dengan membuat video, bisa membuat live jualan langsung atau dan lain sebagainya ya. Jadi bisa share-share link dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu tuh bisa kita lakukan ya Bunda ya. Atau kita mau berdagang yang biasa-biasa aja seperti jualan kue, jualan jajanan, jualan apa sendal dari rumah ke rumah, itu pun juga bagus. Pokoknya sesuatu hal yang bisa kita lakukan dengan halal tentunya Bun ya kita lakukan. Dengan usaha dan doa pantang menyerah, nggak mudah putus asa. Nah, penghasilan pokok kita itu sebisa mungkin kita tambahkan dengan penghasilan tambahan ya Bunda ya. Contohnya Pak suami bekerja pulangnya sambil ngojek, Pak suami bekerja sambil berjualan pulsa dan lain sebagainya. Atau kita bisa memanfaatkan lahan dengan menanam, terus dengan beternak dan lain sebagainya, dan hasilnya juga bisa dijual kan. Nah, seperti itu pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan berdagang tentunya banyak istilahnya itu bisa meraih rejeki dari situ ya Bunda ya. Jadi salah satunya kita bisa menyeimbangkan ekonomi kita itu dengan menambah penghasilan, dengan mencoba hal-hal baru, lalu mengelola pemasukannya, terus usaha dan doa. Terus kita juga harus mau keluar dari zona nyaman ya Bun ya. Jangan terus-terusan rebahan, sampai kapan ya nggak sih? Kita rebahan mengeluh keuangan menipis ya nggak sih? Terus akhirnya mengeluh di media sosial, dan seperti itu tuh malah nggak ada jalan keluarnya. Mendingan kita fokus untuk mencari penghasilan tambahan ya enggak sih. Dengan begitu kita akan lebih bermanfaat tentunya dan bisa menambah penghasilan baru. Selain dengan menambah penghasilan, kita juga harus ini ya, perhatikan hutang kita. Jadi gimana nih, apa kabar dengan hutang kita? Apakah menambah atau berkurang, atau malah kita buka lubang baru nih. Nah, di tahun 2024 nanti, ayo kita berjanji dalam diri kita sebisa mungkin menghindari hutang, tidak menambah hutang baru, dan kalau bisa kita mengurangi hutang yang lama ya enggak sih Bun? Kita bukan berarti nggak boleh hutang sih Bun ya. Kalau memang keadaan kita memaksa, terus kita benar-benar kepepet, nggak apa-apa sih Bun ya kita hutang. Tapi kalau kita hutang hanya sekedar untuk hal-hal yang kita tidak istilahnya hal-hal yang benar-benar kita bisa tahan, kenapa enggak gitu ya enggak sih? Mendingan yang namanya hutang kita tahanin dulu. Setelah tadi membahas tentang penghasilan, terus kita juga harus mawas diri dengan hutang-hutang kita. Selanjutnya yang ketiga adalah menabung dan sedekah. Nah, di sini kenapa untuk menabung dan sedekah itu emak barengin? Ya supaya seimbang aja Bun ya, dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita ngeburu pengen nabung 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 tapi ninggalin sedekah, supaya kita itu bisa menyeimbangkan kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat kita. Dengan kita bersedekah kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya nggak sih? Meskipun uangnya nggak seberapa, tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas dan terus menerus tentunya kita jadi manusia yang lebih bermanfaat ya nggak sih untuk orang lain. Dan itu tuh kayak obat gitu loh Bun. Kalau kita sedang sedih, kita udah sedekah aja ngelihat senyum orang lain, itu akan bisa istilahnya sedikit mengobati luka kita gitu ya nggak sih. Kalau kita ngerasa sempit, ngerasa kok rezeki seret-seret aja, mungkin kita kurang bersedekah. Nah, baiknya kita perbanyak sedekah kita ya nggak sih Bunda.
Nah, dengan begitu insya Allah dunia kita dapat, akhirat juga insya Allah ya Bunda ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata, dan apabila Bunda mau menambahkan boleh di kolom komentar ya Bunda ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.